kamu pasti tahu betapa mudahnya emosi kita dipancing. Entah itu karena ada yang nyenggol di jalan, ucapan orang lain yang tidak sopan, atau sekedar omongan kecil yang mengganggu. Emosi meledak-ledak bisa bikin hidup jadi lebih ribet, bahkan bisa menghancurkan hubungan dan kesehatan kita sendiri. Jadi, bagaimana caranya supaya kita bisa tenang di tengah badai? Hari ini, kita belajar langsung dari Stoikisme, sebuah filosofi hidup yang sudah terbukti bikin orang-orang kuat mental selama ribuan tahun. Pertama, terima, bukan tahan emosi. Di Stoikisme, kita tidak diajarkan untuk menahan emosi. Sebaliknya, Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima emosi yang muncul dengan jujur. Coba bayangkan ini, kalau kamu ngalamin rasa marah atau kecewa, jangan buru-buru mengabaikan atau menekannya dalam-dalam. Semakin kamu menekan emosi, semakin kuat dia akan melawan balik di kemudian hari. Filosof Stoik seperti Seneca pernah berkata, kemarahan itu seperti api. Semakin kamu coba menekannya, semakin besar ledakannya. Jadi, langkah pertama adalah menyadari apa yang kamu rasakan. Ucapkan ke diri sendiri, oke, saya lagi marah, atau lagi kesal banget sama ini. Dengan cara ini, kamu sudah mulai mengambil alih kendali, bukan dengan cara melawan, tapi dengan mengakui bahwa emosi itu ada. Terdengar simpel, tapi ketika kita mulai jujur dengan emosi sendiri, kita jadi punya ruang untuk berpikir sebelum bertindak. 2. Berpikir seperti seorang penonton. Ini cara yang jarang kamu dengar. Dalam Stoikisme, kita diajarkan untuk membuat jarak antara diri kita dan emosi kita. Filosof Marcus Aurelius punya cara yang unik. Dia membayangkan dirinya sebagai penonton yang melihat kehidupannya sendiri dari luar. Jadi, setiap kali ada emosi besar yang datang, dia akan menganggap itu sebagai adegan dalam sebuah film. Dan dia hanya menonton, bukan ikut bermain dalam adegan itu. Kalau kamu lagi merasa emosi membuncah, coba bayangkan dirimu sebagai penonton dari kejadian itu. Perhatikan diri kamu sendiri yang lagi kesal atau marah. Dengan cara ini, kamu tidak lagi terseret-seret emosi, tapi bisa mengambil jarak dan melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas. Ketika kamu jadi penonton, kamu bisa lebih objektif dan tidak akan semudah itu terbawa emosi. Ketiga, prinsip dikotomi kendali. Stoikisme terkenal dengan konsep yang disebut dikotomi kendali. Intinya, kita hanya bisa mengendalikan apa yang ada dalam kendali kita, dan kita perlu melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau kamu berpikir, saya udah sering dengar ini. Tunggu dulu, kita akan masuk lebih dalam ke cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, coba buat daftar hal-hal yang bikin kamu emosi akhir-akhir ini. Misalnya, omongan orang lain, kelakuan orang di jalan, atau reaksi orang di media sosial. Sekarang, bagi semua itu menjadi dua bagian. Mana yang bisa kamu kontrol dan mana yang tidak bisa. Yang ada dalam kendali kamu adalah respon kamu, sikap kamu, dan cara kamu berpikir. Yang tidak ada dalam kendali kamu adalah pendapat orang lain, keputusan yang bukan milik kamu, atau hasil akhir dari usaha kamu. Lalu, lepaskan hal-hal yang di luar kendali. Ini bukan berarti kamu menyerah, tapi kamu fokus pada apa yang bisa diubah dalam diri kamu sendiri. Semakin kamu menguasai ini, semakin kamu tidak gampang terpancing. 4. Membuat emosi radar di dalam diri. Seorang stoik yang baik itu punya radar emosi yang aktif. Maksudnya, mereka bisa mendeteksi emosi yang datang bahkan sebelum emosi itu benar-benar muncul. Gimana caranya? Dengan latihan kesadaran. Ketika kamu mulai merasa ada sesuatu yang mengganggu, berhenti sebentar dan refleksi. Misalnya, tiba-tiba kamu merasa deg-degan atau jantung mulai berdetak cepat saat menghadapi suatu situasi. Itu tandanya ada sesuatu yang bakal memicu emosi dalam dirimu. Dengan kesadaran ini, kamu bisa bertindak sebelum emosi itu meledak-ledak. Sebagai latihan, kamu bisa mulai meluangkan waktu tiap hari untuk mengecek perasaan kamu. Tulis di jurnal atau pikirkan dalam hati. Gimana perasaan saya hari ini? Ada yang bikin saya tidak nyaman nggak? Semakin kamu terbiasa mengenali sinyal-sinyal emosi, semakin mudah kamu mencegah emosi tersebut jadi besar. 5. Melatih respon daripada reaksi. Apa bedanya respon dan reaksi? Reaksi itu spontan, seringkali tidak dipikirin, dan biasanya muncul karena emosi. Misalnya, kamu tiba-tiba marah saat ada yang menyinggung atau langsung kesal ketika ada yang mengkritik. Sedangkan respon adalah tindakan yang sudah kamu pikirkan dulu.
lebih tenang, lebih bijak. Dalam stokisme, kita diajarkan untuk melatih respon. Ketika kamu terbiasa memperlambat dan memberi ruang untuk berpikir sebelum bertindak, kamu tidak akan gampang bereaksi spontan yang bikin masalah makin besar. Salah satu teknik yang bisa kamu coba adalah dengan menghitung sampai 10 sebelum respon sesuatu yang bikin emosi. Dalam waktu sesingkat itu, kamu ngasih kesempatan untuk pikiran lebih rasional untuk ikut campur sebelum emosi kamu yang ambil alih. Kalau kamu lagi emosi, coba bayangkan, dalam beberapa bulan atau tahun ke depan, apakah hal ini benar-benar penting? Atau apakah ini cuma masalah kecil yang sebenarnya tidak layak bikin kita marah-marah? Filosof Stoik percaya bahwa kalau kita sadar hidup itu singkat, kita akan memilih untuk tidak terlalu terikat pada emosi-emosi negatif yang bikin kita stres. Terakhir, kuasai diri, bukan dunia. Emosi itu bukan musuh yang harus dilawan, tapi lebih kebagian dari diri kita yang perlu dipahami dan dikelola. Dengan prinsip-prinsip stokisme, kita tidak harus jadi orang yang tidak punya emosi, tapi kita bisa jadi orang yang bisa mengendalikan diri di tengah emosi. Bayangkan gimana jadinya kalau kamu bisa tetap tenang, bijak, dan berpikir jernih di tengah-tengah situasi yang sulit. Hidup akan jauh lebih mudah, hubungan dengan orang lain lebih sehat, dan kamu juga akan lebih damai sama diri sendiri. Ingat, kendali diri bukan tentang jadi sempurna, tapi tentang terus berlatih setiap hari. Seperti kata Epictetus, tidak ada orang yang bisa menguasai dunia, tapi kita bisa menguasai diri kita sendiri.